Ya, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, terima kasih kalian sudah mau melakukan mentoring dengan saya. Kan udah kenal kan, saya Fauzan dari Snein. Aku kan belum tahu kalian siapa. Boleh dong kenalan sebentar? Iya, Rek. Ayo mulai. Dari urut absen. Bebas. Oh, Clara. Nama Clara, NRP 08. Ya. Saya Iza, NRP 14. Saya Alif Mamudi, NRP 057. Saya Julita, NRP 140. Sebelumnya ada Akmal, tapi dia belum on. Oh, Iya. Akmal, Saya on kok NRP 34. ini Akmal. Saya Arsyad NRP 148. Iya, Mas. Ya, ini langsung kita mulai aja ya. Iya. Nah, kalian udah tahu kan Snein itu apa? Udah tahu dikit, Mas. Udah tahu Iya. dikit. Kalian ada yang mau ditanya-tanyain nggak? Snein. Mas. Ya, pengen tahu nggak sih cerita tentang Snein itu bagaimana dulu kok bisa sampai jadi skripsi? Mau, Mas. Tentang gimana sih kok bisa terbentuk Snein? Muncul idenya itu dari mana? Terus dulu kerjasama sama siapa? Kenapa memilih mitra? Nah, Snein kan dulu waktu kelas sosio, tahu kan kelas sosio sampai sekarang loh, jadwalnya Senin sampai Senin sama Kamis. Dulu Iya, kita juga Senin sama Kamis. Senin kita diskusi, terus cari apa ya namanya Senin. Nah, itu Mbak Elon bilang gitu, Senin apa? Snein. Oh, akhirnya di hari Senin itu waktu kelas sosio muncul nama Snein di hari Senin. Wah, itu lucu dulu. Terus waktu itu muncul ya akhirnya cari apa suka fashion yang bisa ada seni-seninya. Akhirnya yang relatif gampang dulu pakai tote bag. Nah, tote bag-nya itu rencana itu dulu pakai anak-anak jalanan yang buat melukis. Lukisnya anak-anak jalanan. Nah, itu cari anak jalanan itu lumayan susah. Pengennya dulu itu anak jalanan yang yang di jalan yang gambar-gambar coret-coret jalan tembok-tembok di pinggir jalan. Pengennya dulu seperti itu awalnya muncul Snein itu kan. Graffiti. Jadi kita sebagai graffiti itu kita memfasilitasi anak-anak yang jago melukis, jago gambar itu mengalihkan dia dari tembok ke kanvas. Pengennya seperti itu, tapi karena sulit akhirnya kami terus menemukan dinas yang kayak menangkap anak-anak jalanan yang berkeliaran, terus di rehabilitasi ya, dibimbing, dibina. Nah, tempat binaan itu. Nah, kami di sana ya terus akhirnya nemu anak jalanan ya, hampir sama sevisi dari awal, pengen anak-anak jalanan. Nah, terus di sana itu ya anak-anaknya kecil-kecil banget, usia-usia SD gitu. Nah, itu kan kalau gambar kan ya, tapi mereka nggak seberapa jago gambar. Akhirnya terus gambar apa ya yang gampang. Akhirnya dulu pakai splash cat, pakai cipratan gitu. Jadi kan gampang kan gambarnya. Itu terus sekali ciprat itu bisa cat. Nah, gitu toh udah jadi. Nah, itu juga banyak yang suka, banyak yang beli waktu di zaman-zaman kelas sosio sampai akhir kelas sosio. Nah, di akhir itu dulu ada teman di Snein itu pengen ngajain, Rek, bisnis kita ini visible loh. Misalnya dilanjutkan di luar itu gimana? Terus anak-anak itu pada setuju. Akhirnya ya setuju, tapi setelah lanjut ke semester 5 itu nggak ada follow up lagi. Jadi ya setuju di semester 4 akhir-akhir setelah sidang buat tugas itu.
Tapi semester 5 ya nggak ada apa-apa. Nah, semester 6 masuk, itu tiba-tiba Pak Satria sama Pak Birto itu nawarin kalau ada skripsi berbasis wirausaha. Nah, di mana itu akhirnya terus ingat teman-teman, terus pada nawarin lagi, ini rek visi kita dulu waktu semester 4, pengen lanjut nggak? Nah, SNIIN dulu itu waktu kelas sosio 6 orang. Nah, waktu ditanyain lagi pengen lanjut itu 5 orang. Nah, SNIIN yang sekarang itu 5 orang. Nah, itu kan boleh dikurangi tapi nggak boleh ditambah. Nah, misal kalian dari berenam ada yang pengen lanjut dari bisnis kalian, apa itu bisnis kalian ya boleh. Misalnya pengen lanjut cuma berlima atau berempat juga boleh. Nah, setelah itu akhirnya mulai dikembangin lagi. Nah, itu kan kami ya terus kepikiran misalnya pakai anak-anak itu ya sebenarnya gambarnya mudah tapi kayaknya nggak ada improvisasi di sana kalau cuma cipratan-cipratan gitu. Nah, akhirnya nggak pakai anak-anak lagi, kami cari social impact yang lain. Ini social impact yang Senin temuin apa ya udah sempat ada kenalan sih ibu-ibu dulu pernah kerja di konveksi, kemudian sempat kerja di konveksi, terus konveksinya tutup, akhirnya ibu-ibunya kan udah nggak kerja, akhirnya cuma berpangku pada para suaminya. Nah, itu terus kami tawarkan gimana kalau ikut SNIIN, akhirnya mereka mau. Nah, akhirnya SNIIN yang sekarang itu lebih ke pemberdayaan ibu-ibu itu, pemberdayaan dalam penambahan finansial maupun sempat kita juga ikut menambah ngelatih sedikit sih, nanti kayak Bu jahitnya seperti ini itu kami ngajari walaupun kita juga sama-sama masih belajar sih, nggak berapa ngerti tentang jahit menjahit, ibunya lebih ngerti tapi ibunya kan ngerti cara jahit tas. Nah, akhirnya kami briefing ibunya agar bisa menjahit tote bag. Ya, kami ajari tentang tote bag sama fashion kekinian. Jadi ibunya yang jahit, kami yang nyari idenya. Jadi bahan-bahan kami yang nyari, ibunya tinggal jahit. Nah, terus akhirnya terbentuk SNIIN yang sekarang. Nah, itu produksi SNIIN. Terus pada 2019 kemarin Pak Sat nawarin kalau kalian bisa merambah ke yang lain, akhirnya bisa ke merchandise. Akhirnya punya ini bisnis merchandise yang buat Seminarkit. Dari 2019 itu terbentuk merchandise hingga sekarang. Tapi yang sekarang kan ada pandemik virus corona ini kan, jadi yang Seminarkit itu benar-benar nol sekarang, nggak ada pemasukan. Ya tinggal kita ngembangin yang fashion. Nah, yang fashion ya alhamdulillah ada pemasukan ya. Kita ngelakuin promo-promo melalui Shopee itu ada 20%. Mungkin kalian berencana beli bisa buka Shopee seni.in. Nah, nanti ada free ongkir di sana. Langsung aja beli. Nah, mungkin itu sedikit tentang SNIIN, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mas dulu kan pakainya anak jalanan. Ya. Nah itu tote bag-nya itu dapatnya dari mana? Maksudnya siapa yang produksi? Kalau di kelas sosio dulu kan masih belum sebanyak sekarang kan produksinya. Jadi ada punya teman Mbak Mita itu bisa buat tote bag. Jadi ibunya Mbak Mita itu yang jahit tote bag. Jadi kan produksinya belum sebanyak sekarang. Jadi bisalah kerjakan sendiri sama ibunya Mbak Mita itu. Terus dilukis bareng sama anak-anak jalanan itu di kampung di kampung binaan itu. Gitu. Kalau sekarang udah banyak, akhirnya harus cari penjahit. Gitu. Kalian buat social impact-nya. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Mas, kan tadi Masnya bilang pandemik kan mempengaruhi penjualan
juga kan di merchandise-nya. Nah, itu kalau pandemiknya itu mempengaruhi produksinya nggak sih, Mas? Proses produksi di ibu-ibunya. Ya kalau proses produksi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, tapi kami juga kan tetap mementingkan kesehatan kan. Kasihan misalnya ibunya nanti kenapa-kenapa. Jadi ya tetap kami sarankan ya jaga kesehatan, tapi ya berproduksi tapi tidak semassal kayak yang dulu. Jadi dikurangi. Sama penjualan kami kan relatif besar penjualannya melalui bazar-bazar. Nah, saat ini masih belum bisa ikut bazar, makanya produksinya juga dikurangi. Karena itu sih. Oh, berarti jumlah produksi juga dikurangi ya, Mas ya? Ya, dikurangi. Ya. Fleksibel. Terus, impact pandemik terhadap penjualan juga ngaruh, Mas? Iya, kan yang lini bisnis yang merchandise itu udah nggak ada penjualan lagi, sampai nol kan. Nggak ada seminar kan. Nggak ada acara kumpul-kumpul besar kan nggak boleh. Dari pemerintah kan dilarang. Kita daripada bermasalah sama pemerintah ya, kita ikut aturan aja. Ngaruh banget berarti ya, Mas ya, sekarang Iya. pandemi Ya, apalagi ini. kalau seminar kan ya relatif cukup baik. Ini kan 100, 200 gitu kan sekali pesanan. Nah itu tiba-tiba nol gitu. Kalian udah tahu belum sih strukturnya seni ini tuh gimana? Belum, Mas. Tadi belum tadi. Ya itu Mas, saya mau tanya strukturnya itu gimana Mas? Sama pembagian tugas tiap strukturnya itu gimana? Kalau strukturnya itu ketuanya Mbak Ilona Diva. Tahu kan Mbak Ilona yang mana? Lupa. Nah, kalau CMO-nya sebagai marketingnya Mbak Anin, terus kemudian CEO operasionalnya Mbak Mita, CFO-nya sebagai finansialnya Mbak Yeni, kemudian saya sendiri Fauzan sebagai CTO, sebagai teknologi. Jadi saya yang pegang websitenya ya untuk yang front end sih. Jadi nggak terlalu dalam di programmingnya, tapi lebih ke maintenance websitenya dari cara langsung di depannya. Jadi yang kelihatan di website itu saya yang maintenance. Kalau masalah kerja sebenarnya misal Mbak Anin sebagai pemasaran punya cara untuk meningkatkan follower misalnya dengan cara follow unfollow. Nah, yang ngerjain follow unfollow itu nggak cuma Mbak Anin tapi ya rame-rame. Jadi walaupun tugas dia itu mengonsep, kemudian yang ngerjain bisa dikerjakan rame-rame. Jadi kalian ya misalnya punya struktur sendiri, terus jangan cuma fokus itu toh. Ya misalnya selama bisa membantu temennya, ya kenapa nggak kalian bantu? Nah gitu sih. Kayak misalnya Mbak Mita sebagai operasional, misal dia pengen cari kain, nah itu ya barengan beli gelondongan kain gitu 50 meter gitu pernah itu. Jadi ya walaupun dia yang bertanggung jawab tentang itu, tapi misalnya bisa dikerjakan rame-rame ya kerjakan rame-rame. Misalnya milih sendirian kan sulit juga kan, nanti kan pasti perlu pertimbangan semua tim. Jadi kualitas kainnya pengen yang seperti apa, ini bagaimananya kan pasti perlu pertimbangan anggota seni ini sendiri. Ya, gimana mungkin ada yang ditanggepin lagi? Mas, kalau buat sumber dananya itu benar. Oh, kalau masalah sumber dana kalau itu buat sumber dananya itu ya sumber dananya itu masih 100% dari anggota seniin. Jadi berlima patungan. Di awal yang kelas sosio itu cuma patungan 50 ribuan, terus mulai bisnis ditambah jutaan, terus mulai akhir 2019 kemarin ya nambah lagi.
ya udah nggak cukup besar lah dana yang dikeluarkan, tapi ya alhamdulillah ya pemasukannya juga kelihatan kok udah dapat, walaupun masih belum 100% yang kita keluarkan balik, tapi perlahan-lahan udah mulai balik, udah mulai kelihatan. Terus Gimana? kalau untuk pengeluarannya tuh ada untuk dana di luar buat produksi nggak? Maksudnya ada hal-hal lain yang membutuhkan pengeluaran gitu? Selain produksi, ada pengeluaran pemasaran, apalagi yang mulai kemarin itu November Desember banyak pengeluaran untuk pemasaran kayak Google Ads itu udah mulai. Kemudian apalagi yang bulan kemarin Februari Maret itu kemarin udah paid promote sampai endorsement pakai Nadifa Silsa. Udah tahu belum? Kalian udah follow IG Seniin belum? Belum. Nah, nanti wajib follow lah. Masa kalian pengen tahu Seniin tapi belum follow IG-nya? Iya. Itu udah sempat endorse. Nah, itu endorse itu dulu pertimbangannya karena Mbak Nadifa Silsa itu sesuai visi misi Seniin itu loh. Jadi lebih ke fashionable gitu. Akhirnya dipilih. Tapi sebenarnya ternyata setelah dievaluasi nggak harus yang sesuai banget sama visi misi kita untuk meningkatkan penjualan. Ya, misal kayak sebenarnya udah pernah rencana kayak Keanu itu, kalian tahu kan Keanu? Tahu. Nah itu kan banyak endorse juga kan, dia pakai jilbab lah, celana wanita atau apa gitu kan, biasanya sampai dipakein. Nah itu lah dari endorsement ya Keanu itu biasanya ya outputnya juga tinggi di penjualan yang melakukan itu. Sebenarnya ya bisa tergantung gimana seberapa populer influencernya sih sebenarnya. Tapi karena budgetnya tinggi banget, yang ditarik Keanu ya nggak berani. Kalau nggak salah Keanu nariknya 8 juta kemarin sih, sempat lihat-lihat. Ya hampir setara sama Rachel, LV-nya biru itu. Nah, Rachel itu nariknya juga 8 juta selama 3 hari. Kalau si Keanu itu seminggu. Bedanya di situ sih. Nariknya sama. Berarti Seniin udah pernah endorse ya? Ya endorse pakai Nadifa Silsa itu. Oh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Pengen tahu apa? Santai aja, Rek. Jangan terlalu tegang. Kelompok sebelumnya loh, santai-santai. Kalian kok tegang banget. Mas bisa diceritain masalah apa aja yang dihadepin, kayak susahnya ngumpulin resource atau komunikasinya misalnya, atau ada masalah lainnya selama Seniin beberapa tahun ini? Ngumpulin resource apanya? Maksudnya kayak Nggak, kan dulu sempat pakai anak jalanan, terus pindah ke ibu-ibu kan? Iya, itu sebenarnya sulit juga sih, soalnya ngontrol anak-anak ya sulit, ngajak buat gambar itu sulit, mereka nggak mau. Ya kadang kita harus bawain jajan ciki kiloan, itu biasanya bawa berapa bungkus kita taruh, terus mereka makan jajannya beberapa menit setelah habis baru mereka mau gambar. Nah itu sulit ngajaknya. Ya sebenarnya. Tapi kalau untuk keuntungannya itu pas anak jalanan itu juga dikasih itunya hasil dari penjualannya. Kita dulu waktu di akhir ngasih ke kampung binaannya, jadi ngasih ya, sekalian pamitan, Pak, terima kasih ini itu ngasih di akhir itu. Kalau sama adik-adiknya jajan. Oh iya. Jajan ciki. Jajan ciki seneng adanya. Nah, itu
itu karena kayak kita mempekerjakan anak-anak kayak salah. Akhirnya setelah kalau dibuat ini yang lebih serius skripsi ini, akhirnya cari ibu-ibu. Dulu pernah ke Kejauhan itu, ibu-ibu Kejauhan itu, ibu-ibu PKK itu punya kelompok gitu, ya bisa jahit, bisa apa. Nah itu, tapi ibunya terlalu sibuk. Akhirnya ya pernah order tapi nggak dikerjakan, akhirnya waktu pengen buat apa ya dulu bazar masih kurang produksinya, akhirnya cari lagi penjahit yang lain. Itu pernah di sana juga, terus akhirnya sekarang pakai di ibu-ibu di mana, daerah Surabaya sana, Banyurip. Nah di ibu-ibu Banyurip. Nah sekarang, nah tadi kan aku udah cerita seniin, kalian belum cerita sosio kalian apa sih selama ini, udah ngapain aja kalian selama mulai awal semester sampai sekarang? Misalkan ya. Nggak, nyelesain tentang seniin dulu dah Mas, habis itu baru kita cerita. Oh iya gitu Mas. Siapa mau apa lagi wes? Boleh wes, tak lanjutin seniin. Ya, seniin dulu. Kurang apa? Son, Mas mau nanya buat ini sih, strategi buat di digital marketingnya pakai media apa aja? Terus kayak ngebuat promosi apa aja gitu buat naikin nama seniin awalnya. kalau pakai ningkatin, ya itu sih lebih ke promo-promo di IG pakai ads, tapi yang ternyata setelah evaluasi kemarin ya sebenarnya bisa sih, misalnya kalian kayak kadang kan ada acara pelatihan gitu kan, biasanya ada paid promote angkatan gitu kan. Nah kayak manifest gitu kan ada paid promote-nya. Nah sebenarnya bisa sih buat ningkatin interest di sekitar kita, ningkatin awareness orang-orang sekitar kita. Jadi enggak, misalnya kamu pengen jualan keluar tapi orang-orang di sekitar kalian itu belum kenal, itu buat apa gitu loh. Ya, ini seniin di ITS misalnya, seniin awal-awal belum terkenal di ITS tapi ya mau mencoba di luar. Ya, hanya di ITS ya udah mulai digencarkan dulu. Ya sama misalnya ya ya pakai word of mouth sih. Word of mouth ya, misalnya kami share di grup-grup gitu. Misalnya teman-teman di UKM biasanya kan lebih menyebar luas kan. Kalau kalian ada yang UKM atau ikut olahraga apa gitu, lebih bisa nyebar di jurusan-jurusan lain. Nah, terus misalnya ada yang beli, terus disuruh upload di story. Ya kemarin sih gitu. Banyak kok. Dan dari situ akhirnya ningkatin awareness orang-orang di sekitar. Itu biasanya lebih cepat seperti itu. Ya mungkin ada yang kurang atau gimana cerita? Kalau misalkan di Instagramnya sendiri tuh lebih ngebuat konten-konten buat di post doang atau buat interaktif ke followersnya juga kalau dari seniin? Kalau yang di feed itu lebih ke info-info tentang seniinnya. Kalau yang di story itu interaktif, kayak ada quiz-quiz gitu. Jadi kayak harus intens sih, emang tiap sehari itu minimal sekali harus posting. Buat engagement story-nya. Ya engagementnya, ya harus itu sih wajib. Ya biar ningkatin interaksi antar ke itu follower, pakai ya, minimal ya pakai apa Q&A atau apa itu, pasti kan mereka senang juga jawab gitu. Apalagi kasih promo, misal ada kuis apa terus dikasih tote bag, kasih ini. Kemarin sih udah pernah 3 kali seperti itu. Kalian nggak follow seniin sih, makanya follow biar tahu. Iya, habis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wajib follow semua. Mas, selanjutnya nih cara follow up ke karyawan atau mitra itu ada jangkanya nggak sih? Jangka tertentu, terus pakai media apa? Kalau follow up itu biasanya kalau
lebih ke hasil, misalnya naruh bahan-bahan ya kita ya emang langsung ke sana, tapi misalnya follow up untuk produksinya biasanya via chat sih, ya kadang via telepon. Jadi ya kadang datang sama kadang ya chat juga. Berarti tentatif masuk ini cara fotografi. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kan Senin mungkin udah nggak ada pertanyaan ya, lanjut ke kalian. Kalian Masih. kalian apa? Karena belum tahu Senin sosio kalian apa. Nanti dulu. Nanti dulu ya, wes apa? Nanya apa? Senin itu udah sampai mana aja sih, Mas? Maksudnya Apanya ini? Maksudnya ranahnya itu udah sampai mana, udah sejauh mana gitu bisnisnya? Kalau penjualan ya emang lebih besar itu di Surabaya ya, udah sampai Sidoarjo ya, sampai penjualan udah pernah ke Tangerang sih. Ada yang beli melalui Shopee. Terus mungkin kalian pengen beli, ada promo 20% Shopee. Nah itu gratis ongkir insya Allah. Itu bisa lah beli. Kalau waktu penjualan sosio itu, Mas, apa pembelinya mayoritas dari mana, mahasiswa atau teman-teman yang di luar mahasiswa? Kalau waktu kelas sosio ya pembelinya mahasiswa, tapi ya enggak mahasiswa MBT ya, teman-teman mahasiswa jurusan lain sih yang beli. Ya ada SI itu yang sekitar MB minimal lah, sama bagiin teman-teman UKM. Aku kan ikut UKM Kopma, nah sana aku tak jualin ke teman-temanku. Ya alhamdulillah banyak yang beli. Itu Mas, kalau apa namanya analisis keberlanjutan usahanya gimana? Berat analisis keberlanjutan usaha. Gimana ya? Iya, kayak misalnya tahun ini nargetin apa, tahun depan nargetin Rencana apa. ke depan. Rencana ke depan. Santai dong, santai. Jangan berat-berat kalau pertanyaannya. Kalau rencana itu ada 2020 ini udah berencana rekrut karyawan yang buat persyaratan skripsi itu, tapi pandemi COVID-19 ini nggak tahu lagi ini harus gimana lagi. Soalnya kemarin udah broadcast kayak perlu karyawan tentang staf operasional. Nah itu kayak perlu kan di situ. Tapi baru di BC-in, terus minggu depannya libur ini ada pandemi gitu. Wah, akhirnya belum bisa. Akhirnya sempat itu udah ngeplan sih buat selain buat karyawan itu juga udah ngeplan buat kayak produk baru ransel cewek yang agak kecil gitu. Ransel cewek itu udah kemarin juga udah beli, nah itu buat diproduksi tahun 2020 ini. Kemarin udah beli, kemudian dianalisis kayak habis beli itu ya dari kompetitor beli, kemudian dicek, dianalisis kekurangan dari kompetitor itu apa sih. Kayak kemarin udah ketemu kompetitor itu selerikannya macet-macet, nah itu selerikannya jelek, nah itu kami tingkatkan di situ. Kemudian di kompetitor juga puringnya itu nggak ada, jadi misalnya kamu masukin pulpen tiba-tiba kena tas langsung biru semua nanti bawahnya, nah itu kan bahaya. Nah, nanti kami tingkatkan di situ sih kekurangan kompetitor. Udah, kemudian rencana selain tas ransel cewek yang kecil itu ada juga waistbag sih, udah rencanain waistbag. Nah, rencana 2 itu sih yang akan diproduksi di 2020 sama 2021 nanti. Kalau 2020 bisa ya, 2 ini bisa diproduksi. Ya, gimana? Terus kalau boleh tahu karyawannya ada berapa sih sini? Yang di luar mahasiswa? Kalau karyawan sebenarnya udah ada yang ibu-ibu itu kan ada
dua kelompok ibu-ibu. Nah itu ada ya satu ibu-ibu ada ya temennya dua, ya, sekitar dua ibu-ibu, kemudian ada temennya dua-dua, berarti sekitar 6 di situ. Kemudian ada juga yang melukis, tapi ya ibu-ibunya yang ikut sebenarnya ya dua, tapi punya teman gitu lah, maksudnya teman yang ikut bantuin ngerjain. Tapi yang kami fokusin ya cuma dua itu yang kayak ibu ketuanya, tapi ya ngajak juga sih temennya gitu, itu nggak apa-apa. Sama karyawan satunya itu ya yang lukis itu dari kenalan temen, dia seusia mahasiswa tapi nggak kuliah, dia itu habis lulus SMA ikut ngaji di pondok gitu di Pakuwon. Nah itu dia jago ngelukis tapi nggak pernah ada fasilitas melukis, terus kami tawarkan melukis, dia mau, akhirnya lanjut seniin, lanjut ikut ya ini bersama seniin. Nah ini kan syarat skripsi berbasis wirausaha ini kan ada syaratnya buat minimal satu karyawan digaji layak. Nah itu gaji layaknya setengah UMR. Nah, UMR di Surabaya ini berapa? Tahu nggak kalian berapa? 42. Sekarang tahun kemarin masih 36, 38. Nah itu kemarin sempat sepakat 1,7 juta. Nah itu kan masih untuk mengeluarkan uang sebesar itu untuk satu karyawan itu masih belum berani itu Senin, kayak masih eman-eman gitu. Akhirnya syarat yang itu masih belum terpenuhi. Tapi kalau untuk karyawan sudah sih, sudah mempekerjakan ibu-ibu itu bagi social impact sama itu tadi pelukisnya ya dapat imbal hasil juga dari gambarnya dia. Kan kita juga memfasilitasi dia untuk bisa gambar. Dia punya hobi gambar tapi nggak tahu gambar di mana. Akhirnya kan kalau bekerja sesuai hobi kan enak gitu. Kita melakukan hobi yang kita sukai terus dapat material lah, minimal dapat uang. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau untuk produksinya itu tiap minggu selalu produksi atau nunggu pre-order atau gimana? Kalau produksi yang jahit itu biasanya rutin, bro. Berapa minggu sekali itu udah ditentuin. Misalnya habis ini waktunya produksi gitu, ya produksi langsung banyak. Terus melukisnya berjalan. Kalau sambil nyiapin yang buat pre-order, biasanya kan ada yang pingin request gitu. Ya, tapi yang request itu lebih ke teman-teman sih. Jadi teman-teman biasanya minta, ingin tolong buatin tote bag gambar ini BTS, ingin gambar One Piece, kemarin post ya teman misalnya cowok pengen gambar One Piece, itu ya bisa. Kalau yang request itu lebih ke teman-teman, tapi kalau penjualan ke orang itu lebih yang ready stock. Jadi jarang orang yang nggak kenal itu pre-order dulu, itu masih belum pernah. Jadi yang sering pre-order itu masih teman-teman. Kalau yang jual langsung itu baru orang-orang. Ada waktu bazar itu kayak orang, misalnya ada orang pengen yang gambar ini, gambar beruang-beruang ini nggak ada ya Mbak? Nggak ada, akhirnya nggak beli. Terus ya kita berusaha nawarin yang gambar lain, nggak mau ya nggak bisa terus ya akhirnya nawarin buat pre-order, ya nggak mau juga, pengennya yang langsung ya. Seperti itu susah senangnya. Kalau untuk bahan-bahan buat tasnya atau bahan-bahan buat ngecat tote bag-nya itu dari seniin juga? Ya, semua bahan dari seniin. Ya, mbak-mbak ngelukisnya itu tinggal ngelukis, ibu-ibu penjahit tinggal menjahit sama ngukur kain lah nih. Kalau pembagian profitnya, Mas, persenannya ke ibu-ibunya itu berapa? Berapa persen dari semuanya total penjualan? Kami nggak terlalu nawarin gede sih, kami soalnya waktu kemarin sempro itu ya sempat ditanya, kalian sosionya seberapa besar sih, 50-50 atau 70 sosio,
30 bisnis. Nah, akhirnya kemarin terus sepakat ya 40% sosio, 60-nya bisnis. Jadi emang kami tetap buat ngutamain supaya bisnisnya ini tetap berlanjut biar nggak tutup. Nah, percuma kalian sosio tapi tiba-tiba tutup gitu, ya kan? Akhirnya ibunya juga nggak dapat lagi kan. Akhirnya kami kemarin nawarkan ya 10% itu tapi dalam bentuk barang sih, misalnya ibunya butuh apa untuk anaknya gitu, udah kami diskusikan sama, kami diskusi kelompok siniin, terus kami udah nawarin ke ibunya ya, misalnya anaknya masuk sekolah butuh seragam, butuh buku, nah itu kami kasih dari yang udah kita tabungkan. Tapi selama produksi ya ibunya dapat buat itu ngerjain jahitnya, terus dapat lagi sebagai social impact-nya benefit-benefit lainnya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Iza Abdul. Cukup kayak teman-teman. Kalian belum cerita bisnis kalian, masa dari tadi aku terus harus tahu ini. Dari asisten kemarin kayaknya ya nyuruh kalian buat nyeritain itu. Sosio kalian apa sih sosio kalian? Jadi sosio kami itu produk namanya sambal botol cabai ayu. Sambal botol cabai ayu itu sambal botol kayak biasanya yang ada varian cumi, ikan teri sama ikan asin. Nah, di situ ada dua kayak level pedas. Yang pertama level sedang dan satunya itu level pedas banget buat orang-orang yang suka pedas. Nah, sebelumnya produk sambal botol itu kesekian setelah kami nyeritain ya presentasi ide ke dosen-dosen gitu. Awalnya itu kami mau pupuk kerang ya, Klar ya. Pupuk kerang, cangkang kerang yang di Kenjeran. Itu kan udah ada alatnya, terus orang-orangnya itu udah ada pengalaman buat itu, tapi kayaknya kurang sustain gitu loh kalau kita jalan ke sana, kan agak susah jual pupuk. Iya, pupuk jualannya susah. Iya. Nah ini sambal kan relatif lebih gampang kan. Kamu terus bedanya sambalmu sama sambal-sambal yang lain, kayak dulu pernah temanku waktu NVC itu sambal nenek itu. Sosio ya. Sambal nenek itu bedamu sambalmu sama sambal yang lain itu gimana itu? Kan pasti harus ada perbedaan lah, masa sama. Kami pakai ebi, Mas, di setiap resep dasarnya. Jadi kayak kami tuh nggak pakai MSG buat sambalnya, tapi rasa gurihnya itu dari ebi kan udah gurih. Jadi kita meminimalisir MSG di makanan mahasiswa. Nah, berarti ada rasa asin-asin. Iya, asin-asin gurih gitu. Tahan berapa lama itu? Kan nggak pakai pengawet kan pasti nggak seberapa tahan itu. Nggak pakai hari apa seminggu. Nggak pakai pengawet, tapi kan kalau gorengnya pakai minyak kan bisa tahan, Mas. Awetnya itu dari minyaknya itu. Udah dicoba belum? Kalian udah pernah produksi apa belum sih? Kalau belum, masih belum. Belum. Terus selama kuliah sosio ini udah sampai mana? Ya, tugas-tugasnya apa sih yang ditugaskan sama Pak Satria sama Pak Firto atau Pak Rian? SBMC, Mas. Iya, itu yang terakhir, yang offline, Mas. Sejauh ini tuh gitu sih, Mas, kayak SBMC disuruh buat kayak apa namanya? Resources apa sih namanya? Iya. Sama written report. Itu pas masih kuliah offline sih, pas udah online ya paling kayak PPT, Word gitu-gitu. Ya waktu udah pandemi corona ini ya masih ada tugas-tugas lagi atau enggak? Ada, Mas. Masih ada ya? Terakhir minggu lalu. Iya. Iya, masih ada. Dari kelompok-kelompok kemarin ya emang mayoritas masih terkendala sama produksi sih. Soalnya mereka kan masih sama belum pernah produksi, tapi kalau mau kontrol dari jarak jauh itu ya sulit, soalnya baru pertamanya belum pernah
Ini kan juga hitungannya tuh. Makanya. Terus outputnya di kelas sosio nanti apa ini? Soalnya kan terkendala ini. Nggak tahu sih. Tahu. Nggak kepikiran sampai sekarang. Soalnya gimana? Orang nggak bisa dijalanin juga dari Iya, jauh. nggak bisa dijalanin ya. Iya, nggak bisa. Kendalanya itu di produksinya, Mas, sama di nanti kalau kalau udah produksi, habis setelah packing, nah itu kendalanya di situ. Ya udah pernah konsep buat marketingnya gimana sih? Kan enggak ya kalian udah pernah lah. Gimana? Konsep marketing plan-nya gitu. Ya pakai pemasaran apa aja sing akan dilakukan kan udah buat kan di PPT. Udah Mas, paling kalau misalnya di kondisi kayak gini tuh kita maksimalin di sosial media sih. Soalnya mau gimana lagi gitu. Masalah face to face marketing udah nggak bisa lagi gitu kan. Iya. Nah cuma agak bingung juga Mas, soalnya kemarin tuh dari pihak Sabla sempet nanyain marketingnya kita mau gimana, terus kayak maksimalin pendapatannya gimana gitu. Kalau Instagram kalian rutin nggak posting gitu? Belum rutin Mas, soalnya masih bingung mau naruh konten apa aja gitu. Iya Mas, tips kok Mas, konten IG biar menarik gitu. Nah, iya makanya, soalnya buat ningkatin itu interest itu harus posting terus sih. Ya kayak ini tuh bisa dicontoh lah, posting tiap hari minimal ya, posting feed sama posting story itu penting banget buat interaksi sama follower. Pelan-pelan ya akhirnya udah naik sampai 2000 kan. Itu reach-nya atau gimana? Sampai 2000? Followernya, reach-nya udah banyak juga. Rate-nya juga. Benar, tak coba tak lihat kan. Dulu udah sampai puluhan ribu, apalagi yang endorsement sih. Reach-nya apa ya? Kan emang buat ningkatin itu. Kita ya impresinya sampai 6.000 ini, jangkauannya 1.000 yang terakhir ini. Ya segitu kalian bisa lah nanti pelan-pelan gitu. Kalian udah ada rencana buat kayak ngikutin jejak Senin belum sih? Ikut ke skripsi berbasis wirausaha. Kan output mentoring ini kan buat ngajak adik-adik lanjut ke skripsi ini. Gimana? Udah ada rencana atau masih Belum ragu? tahu Mas. Belum tahu Mas. Soalnya kita produksi juga belum kan. Iya, yes. Kalau apa yang penting udah ada konsep nanti kan memang nggak sekarang, nanti ya semester 6 nanti tahun depan lah daftar itu. Nah, misalnya kalian kan ya tertarikan memang dari kalau Senin dulu udah ada rencana pengen dilanjutin jualan di luar atau enggak itu. Nah, itu sih udah pernah itu waktu akhir kelas sosio, waktu habis presentasi yang tugas akhir itu, presentasi akhir. Dari situ sih akhirnya waktu semester 6 ditawarin skripsi, mau bilang ya, mungkin kalian itu juga nanti berdiskusi berenam, misalnya skripsi wirausaha kayak yang ngasih skripsi dikerjain rame-rame kan lebih mudah. Tapi mengumpulkan 6 kepala ini ya nggak mudah juga buat bisa satu visi. Iya benar. Benar. Nah ini soalnya pasti banyak masalah. Ya, misalnya kalian ada masalah sama Sonya, nanti langsung yang bilang, Son kamu jangan gini. Loh. Enggak Mas, saya baik. Nah, itu temanmu loh sampai diem sama kamu, takut banget loh. Mas, jadwal sama kelompok lain jam berapa sih? Habis ini ya Mas. Emang ada? Jam 1. Kelompok terakhir. Oh ya. Kelompok terakhir. Kamu pengen sampai jam berapa, Wes? Boleh.
Udah selesai sih, Mas. Ada yang Udah ditanyakan nangkep lagi? gitu. Sudah cukup. Teman-teman sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kalau enggak. Aku udah sih, Mas. Udah masuk poin-poinnya. Udah aman. Udah. Sudah. Gue lebih ke bingung sih mau ngapain lagi. Seru berapa menit sih? Nggak ada sih. 30. Minimal Sekarang. 30 menit. Oh, minimal ada. Yes. Langsung. Truffle. Ya udah, kalau nggak ada, saya pamit ya, teman-teman. Makasih udah mengikuti Makasih, Mas tutorial Yoga. kali Makasih, ini. Mas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. tinggal ya, Salam. langsung ya. Dadah. Ya, Mas. Makasih, Dadah. Mas. I Mas. love you, Mas. Udah ya, Rek? Udah. Dadah. Record. Dadah. Oke. Dadah. COVID. Dadah.